salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat lantunan kisah dimanapun Anda berada, kita kembali kepada pokok pembahasan tentang rukun 13, di mana dengan materi di dalam tiap-tiap waktu yang 5 itu ada mempunyai 4 waktu lagi. Yang pertama yaitu waktu fadilah. Waktu fadilah yaitu tiap-tiap sholat di awal waktunya disebut waktu fadilah dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalul waqti ridwanullah, yang artinya sholat pada permulaan waktu itu diridhoi Allah dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena bertanda bahwa ia menjunjung tinggi perintah Allah subhanahu wa ta'ala serta dengan segera melaksanakannya. Kedua, waktu ikhtiar, yaitu tiap-tiap sholat di pertengahan waktunya disebut waktu ikhtiar dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa waslul waqti rahmatullah, yang artinya sholat pada pertengahan waktu, yakni mulai daripada keluar waktu fadilah hingga dekat waktu tahrim, maka Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepadanya. Ketiga, waktu tahrim, yaitu tiap-tiap sholat di akhir waktunya yang dapat luas mengerjakan 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, kemudian salamnya barulah keluar waktu itu daripada waktunya, maka waktu inilah yang disebut waktu tahrim dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhirul waqti afwallah, artinya akhir waktu itu diharapkan ampunan daripada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, waktu tahrim tanzih, yaitu waktu yang sangat haram lagi yang paling keji, yakni ia mengerjakan sholat 2 rakaat ataukah 3 rakaat ataukah 4 rakaat yang tidak luas untuk dapat memuatkan sholat itu, dan rakaat sisanya di dalam waktu yang lain. Pekerjaan semacam inilah yang paling dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala atas yang mengerjakannya, maka wajiblah memelihara waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah tentang bilangan rakaat pada sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat zuhur 4 rakaat, yaitu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menilik kepada kejadian Nabi Allah Adam alaihissalam daripada 4 anasir, yaitu air, api, angin, tanah. Kemudian Allah menilik pula di dalam diri manusia ini ada 4 tabiat, yaitu air ialah dingin, yakni sabar; api ialah panas, yakni hawa atau hawa nafsu; angin ialah keras,
yakni berkeras kepala atau punya mau. Tanah ialah merendahkan diri, yakni tidak berkelakuan sombong. Maka dengan sebab 4 perkara inilah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat zuhur 4 rakaat. Yang kedua, sholat asar 4 rakaat, yaitu tatkala Allah telah menjadikan manusia, maka Allah Ta'ala menilik di dalam diri manusia ini ada 4 musuhnya, ialah hawa, nafsu, dunia, dan syaitan. Tiap-tiap musuh tersebut hendak membinasakan dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas manusia itu 4 perkara ini, ialah iman, Islam, tauhid, dan ma'rifat. Maka dengan iman dapat melawan hawanya, dan dengan Islam dapat melawan nafsunya, dan dengan tauhid dapat melawan dunianya, dan dengan ma'rifat dapat melawan syaitannya. Dengan sebab 4 perkara inilah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat asar itu 4 rakaat. Ketiga, sholat maghrib 3 rakaat, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tajalli kepada 2 sifat, yaitu sifat jalal yakni kebesaran dan sifat jamal yakni kebagusan, hendak menjadikan alam ini, maka keluarlah dari antara 2 sifat itu jalal dan jamal, yaitulah sifat kamal, yaitu kesempurnaan. Maka dengan kesempurnaan inilah segala makhluk ini dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesempurnaan inilah segala makhluk dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab 3 perkara inilah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salat maghrib itu 3 rakaat. Keempat, salat isya 4 rakaat, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas manusia 4 perkara ini, ialah iman, Islam, tauhid, dan ma'rifat. Maka Allah Ta'ala mewajibkan pula atas itu 4 perkara ini lagi, ialah mengisbatkan zatullah, mengisbatkan sifatullah, mengisbatkan afalullah, dan mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan 4 perkara yang kita mengisbatkan atau menetapkan itu, supaya dapatlah manusia itu menafikan daripada musuhnya itu, ialah hawa, nafsu, dunia, dan syaitan. Kelima, salat subuh 2 rakaat, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tajalli atau memperhatikan kepada sifat jalal dan jamal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menilik kepada esanya pada kejadian alam ini. Maka ternyatalah di dalam alam ini cahaya bulan dan cahaya matahari, karena Allah telah menjadikan malam dan siang itu pada waktu subuh. Karena 2 rakaat subuh itu, besar sekali pahalanya, maka pada rakaat yang pertama
diampuni Allah akan dosa-dosanya, yakni orang yang mengerjakan sholat subuh itu dosanya diampuni pada siang hari, dan pada rakaat kedua ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malam hari. Oleh karena itu, pada malam dan siang itu tempat berbuat dosa dan pahala. Dengan sebab dua perkara inilah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat subuh itu 2 rakaatnya. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah akan lanjutkan pada malam berikutnya. Bila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kami sebagai hamba dan makhluknya. Maka bila ada kesalahan-kesalahan dalam lafaz atau bahasa yang Al-Fagir sampaikan, mohon dikoreksi. Akhir kata Al-Fagir ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarak.